Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah mengenai pertemuan ketiga, yaitu intent. Nah, di sini ada beberapa bahasan yang akan saya jelaskan di perkuliahan kali ini, yaitu mengenai pengenalan intent, tentang jenis intent, yaitu ada explicit intent dan implicit intent. Nah, yang pertama saya akan bahas mengenai pengenalan intent. Nah, apakah itu intent? Nah, intent ini adalah suatu mekanisme untuk melakukan suatu aksi dan komunikasi antar komponen aplikasi, misalnya antara activity, service, dan juga broadcast receiver. Nah, ada 3 penggunaan umum intent dalam aplikasi Android, yaitu yang pertama, intent dapat kita lakukan untuk memindahkan suatu activity ke activity yang lain dengan atau tidak membawa data. Sebagai contohnya, kalau kita belajar bahasa pemrograman web, intent ini hampir sama seperti aharet di dalam HTML, di mana kita bisa mengeklik suatu menu untuk pindah ke halaman menu yang lainnya. Nah, di dalam pemrograman Android, kita katakan menu itu bisa dianalogikan sebagai activity. Jadi intent ini bisa memindahkan dari suatu activity ke activity yang lainnya dengan membawa data atau tidak membawa data. Nah, selain itu, intent juga bisa kita lakukan untuk menjalankan background service tertentu, misalnya melakukan sinkronisasi ke server dan menjalankan proses secara berulang, atau yang kita sebut sebagai periodic atau scheduler task. Nah, intent juga dapat mengirimkan objek broadcast ke aplikasi yang membutuhkan. Misal, ketika aplikasi membutuhkan proses untuk menjalankan sebuah background service, setiap aplikasi selesai melakukan booting, aplikasi harus bisa menerima objek broadcast yang dikirim oleh sistem Android untuk event booting tersebut. Nah, intent ini memiliki 2 jenis. Yang pertama ini kita sebut sebagai explicit intent. Nah, apa itu explicit intent? Ini adalah tipe intent yang digunakan untuk menjalankan komponen dari sebuah aplikasi. Nah, explicit intent bekerja dengan menggunakan nama kelas yang dituju. Misalnya di sini nama package-nya, lalu diikuti oleh nama kelas activity-nya. Nah, umumnya intent ini digunakan untuk mengaktifkan komponen pada suatu aplikasi. Nah, lalu kenapa hal ini disebut sebagai explicit intent? Hal ini karena tujuannya sudah jelas atau eksplisit. Misalnya dari suatu main activity menuju detail activity dan tidak ada pilihan lain. Jadi intent eksplisit ini sudah jelas. Kita akan memindahkan intent ini ke activity yang satu ke activity yang lainnya. Nah, ini contoh penerapan explicit intent. Jika kita memiliki suatu tombol, kita ingin mengklik tombol ini ke halaman activity detail. Nah, maka nanti akan mengelingkan suatu activity ke activity yang lainnya dengan perintah intent di sini. Ini salah satu perintahnya, itu adalah intent movement intent new. Kita panggil class intent, nama dari activity-nya dan activity yang akan dituju dengan memberikan perintah start activity move intent. Nah, intent yang satu lagi yang kita akan bahas itu adalah implicit intent. Nah, apa itu implicit intent? Ini adalah tipe intent yang tidak memerlukan detail nama kelas yang ingin diaktifkan. Nah, model ini memungkinkan komponen dari aplikasi lain bisa merespon request intent yang dijalankan. Misalnya ketika mengelinkan suatu aplikasi ke WhatsApp ataupun ke YouTube. Nah, lalu kenapa hal ini disebut sebagai implicit intent? Hal ini karena tujuannya masih belum jelas atau implisit. Misalnya kita ingin membuka suatu galeri, begitu tombol diklik, maka pilihannya yaitu Anda bisa menggunakan default galeri yang menggunakan Google Photos
atau jika ada aplikasi lainnya bisa menangani aksi ini, maka aplikasi itu pun akan muncul. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita ingin membuka suatu image, kita bisa memilihnya, membuka berdasarkan galeri yang sudah default disediakan atau memilih aplikasi yang lainnya. Nah, ini yang disebut sebagai implicit intent. Nah, berikut ini adalah salah satu bagaimana kita memanggil suatu intent dengan memanggil aplikasi yang akan dituju. Sampailah di sini kita pada demo praktikum terkait dengan intent. Pada demo praktikum yang nanti akan saya bahas, nah seperti yang kita lihat di sini, bagaimana nanti kita akan membuat suatu aplikasi yang bisa menyediakan intent berpindah dari satu activity ke activity yang lainnya. Bagaimana berpindah dari suatu activity dengan activity yang lainnya dengan membawa data, ataupun menjalankan komponen di aplikasi lain untuk keperluan membuka browser atau melakukan pemanggilan melalui aplikasi telepon bawaan seperti yang dicontohkan di sebelah kanan ini. Nah, kurang lebih kita nanti akan membuat suatu demo praktikum untuk membuat aplikasi terkait dengan intent. Baik, demo praktikum kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat suatu aplikasi Android dengan menerapkan intent. Nah, kita buka Android Studio kita terlebih dahulu dan kita pilih new project di sini. Pilih yang phone and tablet dan pilih empty activity, kita klik next. Sini kita namakan project kita adalah my intent app. Package name-nya seperti ini, dan untuk menyimpannya di sini saya buatkan directory baru namanya my intent app. Oke, kita klik di sini, kita pilih OK. Program yang digunakan Java dan minum SDK, kita gunakan API 21 di sini. Klik finish. Kita tunggu sampai project di build. Oke, nah project sudah selesai di build. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat layout terlebih dahulu di sini. Nah, di sini kita pilih kode split seperti ini. Yang kita lakukan di sini seperti biasa, mengganti menjadi linear layout ya, dan di sini kita layout wide-nya itu match parent, edge-nya itu kita gunakan juga match parent, dan di sini kita tambahkan Android orientation-nya itu adalah vertikal, dan ini Android heading-nya kita gunakan 16 dp. Nah, kurang lebih gambaran layoutnya seperti ini terlebih dahulu. Yang kita lakukan di sini, kita ganti ini, kita tambahkan 3 buah button ya. Nah, di sini ini kita namakan match parent, dan di sini web content terlebih dahulu, dan di sini kita tambahkan delete margin bottom, kita pilih USDP, dan sini kita pilih Android. Teks kita tambahkan di sini itu adalah
pindah activity. Kita berikan Android ID-nya. Di sini kita tambahkan plus dan button move activity. Ini kita jadikan sebagai string terlebih dahulu. Nah, kita buat satu-satu dulu buttonnya, supaya nanti kita akan buat 3 button. Nah, yang selanjutnya itu kita akan memperkenalkan di sini buttonnya tersebut. Di sini kita pilih default button, namakan dia dengan button activity. Nah, di sini kita pilih yang button activity, find view by ID, .id button activity. Nah, selanjutnya kita tambahkan aksi di sini. Activity set klik listener, kita pilih this. Nah, merah kita pilih klik activity implement on click listener. Nah, setelah ini kita ganti view ini menjadi DV. Kita tambahkan code seperti ini. Di sini kita gunakan v.getID .id.activity. Nah, karena tujuan kita berpindah dari satu activity ke activity yang lain, maka kita akan membuat activity baru. Klik kanan di package yang kita tuju, new, kita pilih new activity, kita pilih yang empty activity. Nah, di sini baru kita namakan dengan move activity. Oke, kita klik yang ini, generate layout file, dan kita jangan mengklik yang launch activity. Oke, setelah itu kita klik finish. Di sini kita akan membuat activity baru ya. Jadi tadinya hanya ada main activity, sekarang ada 2, the main activity dan move activity. Nah, ini code dari move activity-nya. Nah, selanjutnya kita buatkan di activity move layout-nya ya. Kita split, kita gunakan ini layout. Nah, di sini kita tambahkan match parent, dan kita tambahkan di sini width padding. Di sini kita berikan 16 bit, dan kita tambahkan di sini semacam text view ya. Di sini match parent, wrap content, dan di sini kita tambahkan semacam teks ya. Teks. Nah, di sini kita tuliskan di sini ini adalah, berikan nama ini adalah move activity. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, baru kita buat string ya di sini.
to string start ganti, kita ganti saja this is move activity gitu. Oke, ya. Nah di sini kita bisa berikan misalnya Android gravity center, Android kasihkan teks size 12 ya, katakanlah 24 sp, Android stylenya Android textile, kita pilihkan bold misalnya. Nah jadi seperti ini ya. Nah selanjutnya kita kembali ke main activity ya. Di klik sini kita berikan perintah intent tadi, intent ini kita pilih intent move, intent new ya, new di sini new intent. Sini kita pilih main activity dot this, nama activity yang dituju yaitu adalah move activity dot this ya. Misalnya activity dot class ya, this ya. Oke, dan di sini kita perintah start activity move intent. Oke. Nah seperti ini ya. Jadi ini untuk berpindah dari suatu activity ke activity yang lain. Nah sebelumnya kita cek juga di Android manifest kamu activity sudah terdaftar. Nah kita lihat bahwa move activity secara otomatis sudah didaftarkan di Android manifest. Nah oke, baik, sekarang kita coba jalankan. Nah sini kita coba klik. Nah kita lihat bahwa tombol ini sudah berhasil untuk pindah dari satu activity ke activity yang lainnya. Oke, nah selanjutnya kita tambahkan juga ya beberapa code. Nah yang kita akan lakukan di sini ini adalah akan mengirimkan data dengan menggunakan intent ya. Jadi sekarang kita tambah lagi suatu button ya. Nah di sini kita kopikan saja ini. Nah di sini ID-nya kita tambahkan saja activity with data ya. Dan di sini kita ganti untuk teksnya ya. Dan kita ganti untuk teksnya di ini kita gantikan dengan seperti ini ya. Indah activity dengan data misalkan ya, kita jadikan saja ini sebagai string. Yang kita ganti ini menjadi move with data. Atau kita sebut saja
pindah activity dengan data ya. Activity data agak merah, tinggal kita ganti saja di sini di value, di stringnya ini kita gantikan nama value nya ya, seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, yang kita akan lakukan di sini masuk ke dalam activity, tambahkan juga button baru ya. Di sini kita namakan ya, di sini kita akan menambahkan kode baru ya. Di sini kita tambahkan saja di sini button move activity data, katakanlah. Kita tambahkan lagi di sini button activity data find query id dot ID data ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga di sini ya. Yang selanjutnya di sini adalah button activity data dot set on external, kita pilih this ya. Nah, di sini kita buat else if ya. Nah, else if di sini kita tambah get id. Nah, di sini id dot button of activity data. Nah, di sini kita akan buat activity baru lagi ya. Nah, di sini kita akan mencoba buat activity baru lagi. Klik kanan new activity dan kita pilih yang empty activity. Nah, di sini kita pilih move with data activity ya. Oke, seperti ini. Kita klik finish. Nah, yang perlu kita lakukan sini di layoutnya ya, kita close dahulu Android manifest. Nah, selanjutnya move with data ya, dan di sini kita jadikan relative layout saja ya. Dan di sini bukan heading, di sini 16 ya. Dan di sini kita tambahkan text view. Text view di sini match header web content, dan di sini kita tambahkan Android text ya. Dan di sini kita tuliskan data diterima. Kita ganti saja di sini menjadi data we save it. Kita kasih ID dan di sini kita berikan plus ID
data receive. Nah, jadi seperti ini ya kurang lebih layoutnya. Nah, yang selanjutnya di move data activity kita deklarasikan view. Nah, sini kita tulis private text view dengan nama TV data received. Nah, lebih seperti inilah. Ini kita pilih TV data received, find view by ID .id.tv received. Oke, nah di sini di move ID ini di setelahnya juga kita tambahkan sini public ya, di sini static final string extra h. Ini kita tulis x h. Nah, selanjutnya extra name Nah, lalu di sini kita terima string name get intent get string extra name and age get intent dan get in extra name defaultnya kita isi 0. Nah, selanjutnya string dot text kita isi seperti ini 9 karena ya name dan pilih your age isi age. Nah, di sini baru TV data set text isi dengan teks teks. Oke, seperti ini ya. Dan kita beralih ke main activity.java. Nah, di sini kita isi dengan perintah intent. Di sini move intent data maksudnya ya. Intent data dengan intent. Nah, di sini main activity this. Nah, sini activity with data dot class. Nah, di sini yang kita pilih move intent with data dot put extra ya. Di sini intent with data dot extra name
Sini baru kita isikan datanya. Misalkan seperti ini. Nah, yang selanjutnya move intent data extra dot intent data extra x. Nah, extra x kita isi itulah katakanlah 5, saya katakanlah 25. Nah, baru di sini perintah terakhirnya itu adalah start activity, dan kita pilih nama intentnya. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya. Nah, coba kita jalankan, kita cek lagi juga di Android Manifest apakah yang activity yang tadi sudah didaftarkan, activity data sudah didaftarkan ya. Kita coba klik running. Nah ini ya, nah ini pindah activity dengan data, kita klik. Nah di sini mengirimkan nama ya, dan juga di sini harusnya mengirimkan usia. Nah sebentar kita cek kembali. Ada activity with datanya ya, age ya. Oke. Oh, harusnya extra age ya, bukan. Sorry di sini salah. Harusnya extra age ya. Nah coba kita cek lagi. Nah kita klik. Nah kita lihat namanya sudah betul dan usianya juga sudah terkirim. Nah di sini kita lihat ini adalah tombol pindahan ke suatu activity dengan mengirimkan suatu data ya. Nah di sini kita ada satu langkah lagi ya untuk mengirimkan implicit intent ya. Nah sama ya, kita kembali ke main activity yang di sini, tambahkan satu buah batu. Nah di sini kita buatkan satu buah button dengan nama button dial number. Ya di sini. Oke, dan kita ganti di sini dengan dial number ya. Oke. Nah setelah itu kita pindah ke main activity-nya, tambahkan juga button di sini, button dial number ya, dan di sini kita tambahkan juga button dial number and view by ID ID. Nah kita lihat, cek ID nya terlebih dahulu ya. Oke, button ya, dial number, dan di sini kita lihat button dial number dot set on click listener this. Oke, dan kita pilih kondisional yang terakhir ya. Kita gunakan else if
id dan button dial number. Oke, nah misalnya di sini kita kasih string phone number dengan katakanlah ini nomor telepon yang dituju misalnya. Nah, ini pilih intent dial on intent. Nah, ini intent kita pilih intent dot action dial dari parse yang di sini kita pilih tel. Nah, di sini kita isikan dengan phone number. Nah, di sini start activity. Ini seperti dia intent. Nah, kurang lebih code-nya seperti ini ya. Nah, kita akan coba. Nah, di sini nanti akan menelepon ke nomor yang dituju. Nah, kan. Oke, nah di sini kita coba klik dial number. Nah, kita klik kontak ke nomor telepon yang dituju ya. Sayang di sini karena tidak ada koneksi jaringan GSM-nya, maka tidak bisa menelepon ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi sini untuk yang intent ini saya sudah mempraktikkan bagaimana kita membuat suatu intent untuk pindah dari satu activity ke activity yang lain, dari main activity ke move activity ya, dan juga bagaimana intent pindah activity dengan data dari main activity mengirimkan beberapa data untuk dipindahkan ke dalam move activity with data, yaitu datanya nama saya dan usia saya misalkan, dan juga bagaimana kita mengimplementasikan intent implisit dengan menekan suatu tombol yang akan membuka perintah untuk menelepon ke nomor yang dituju, yaitu dengan menggunakan dial call, dan nanti dibuka oleh aplikasi dari bawaan Android, ponsel Androidnya itu sendiri ya. Nah, kalau kita lihat udah kodenya. Nah, di sini nah untuk yang layout di sini saya buatkan 3 buah tombol dengan masing-masing ID itu adalah button move activity, button move activity data, dan button dial number. Tombol yang pertama itu saya fungsikan untuk berpindah dari satu activity ke activity yang lain. Nah, ini adalah aksinya ya. Aksi yang pertama di line 32 sampai 35. Jadi saya pindah dari main activity, class main activity ke move activity. Nah, move activity ini isinya hanya menampilkan pesan saja, ini adalah move activity. Nah, selanjutnya itu yang kedua, tentunya ini saya deklarasikan terlebih dahulu ya, buttonnya ini button move activity. Sini berdasarkan ID, button move activity berdasarkan ID juga, dan button dial number berdasarkan ID. Lalu saya berikan aksi set on quick listener, set on quick listener untuk ketiga buah button tersebut. Nah, button yang kedua itu saya perintahkan button move activity jika ditekan maka dia akan mengirimkan data ke intent yang lainnya. Jadi dia berpindah intent dari main activity ke move activity with data ya, ke sini ke kelas yang activity yang selanjutnya dengan mengirimkan data yang merupakan, yang pertama itu saya mengirimkan nama saya berupa string. Di sini ada perintah intent
ya, nama intentnya yang kita buat, atribut nama intent, tambahkan put extra. Nah di sini extra name ini isinya string ini, dan intent put extra age, yaitu usia saya dengan value-nya itu integer. Lalu kita mulai keyword start activity. Ini activity dijalankan. Nah kalau kita lihat di sini di move intent with data, kita tinggal buat saja variabel untuk menampungnya, yaitu extra age dan extra name. Nah, extra age di sini kita ambil parameter yang dikirimkan dari intent sebelumnya. Kita ambil dulu dengan get intent, dan perintahnya ini adalah get intent dot get string extra name in age get intent dot get in extra age ya. Baru kita gabungkan nama dari masing-masing ini dalam bentuk string di Java, misalkan nama apa dan juga usianya apa. Lalu kita tampilkan di teks activity with data ya di sini. Nah yang selanjutnya itu untuk yang button dial number, perintah yang digunakan itu adalah tetap intent, tapi di dalamnya bukan lagi pindah antara satu activity ke activity yang lain. Ya di sini perintahnya intent. Ya di sini bukan nama activity tapi nama intent yang akan kita lakukan, intent dot actionnya apa. Nah kebetulan karena di sini adalah action untuk menelpon terhubung ke nomor tertentu, kita perintahkan action dial dengan menggunakan URI.parse. URI.parse kita ambil itu adalah nama dari nomor teleponnya. Kita masukkan nomor telepon yang dituju dalam bentuk string. Ini nomor telepon bisa kalian ganti sesuai dengan kebutuhan, dan kita mulai dengan start activity dial phone intent ya. Nah itu kurang lebih untuk implementasi dari intent, baik intent secara eksplisit dengan berpindah dari suatu activity ke activity yang lain dengan menggunakan intent, berpindah dari satu activity ke activity yang lain dengan mengirimkan data menggunakan intent, dan juga intent implisit, membuat suatu dial number berdasarkan nomor yang kita tuju. Nah untuk latihan selanjutnya yang perlu kalian lakukan, silahkan baca modul tentang intent. Dari situ ada tugas harian. Kalian diminta untuk menambahkan intent eksplisit seperti yang sudah saya demokan di sini. Tinggal ditambahkan satu tombol saja dari sini, yaitu menelpon, mengcall melalui aplikasi WhatsApp. Ya kalau yang saya demokan di sini adalah mengcall menggunakan dial number kontak biasa. Yang selanjutnya itu adalah bagaimana kalian menggunakan intent eksplisit, begitu tombol ditekan itu terhubung ke nomor WhatsApp, nomor tertentu yang dibuka melalui aplikasi WhatsApp, jadi bukan melalui aplikasi dial number. Oke. Baik, itu saja untuk demo praktikum saya kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.